Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari uh, kelompok satu akan mempresentasikan usaha kami, yaitu cermin dari kerang laut. Jadi sebelum saya memulai penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Violeta Sinjiwanalu sebagai moderator, dan teman-teman saya Putra Aji, Jumaila, Muklis, dan Hazianti sebagai um, presenter. Oke, selanjutnya adalah berikut foto produk kami, yaitu cermin dari kerang laut seperti yang ada di layar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Bahan baku dalam pembuatan kerajinan cermin dari kerang laut sangat mudah didapatkan di daerah masyarakat pesisir. Kerang laut adalah bahan alami yang dapat diolah menjadi kerajinan cermin dengan nilai estetika yang tinggi. Produk ini biasanya banyak dibeli saat turis berdatangan sehingga lebih relatif stabil. Oleh karena itu, perlu strategi khusus agar penjualan semakin meningkat. Kerajinan cermin dari kerang laut ini memiliki prospek yang sangat besar karena bisa dinikmati kecantikannya oleh siapa saja, serta bisa dijadikan sebagai oleh-oleh bagi turis yang berkunjung ke Tanjung Pinang. Potensi ini semakin besar karena daerah ini menjadi salah satu pusat pariwisata. Oke, selanjutnya kondisi usaha yang akan dijelaskan oleh Jumaila. Kepada Jumaila, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Jumaila. Di sini saya akan menyampaikan tentang kondisi usaha. Usaha ini adalah usaha yang dimiliki oleh salah satu masyarakat warga pesisir yang berpotensi dalam mengelola bahan alami seperti kerang laut. Saat ini usaha tersebut sudah memiliki pemasaran offline maupun online untuk menjadikan strategi yang baik dalam mencapai produk lokal sampai internasional. Produk tersebut juga terjual kepada turis-turis yang berdatangan ke Tanjung Pinang. Rencana selanjutnya, produk kerajinan ini akan bekerja sama dengan perusahaan terbaik yang ada di Singapura. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Jumaila. Selanjutnya adalah operasional bisnis yang akan dijelaskan oleh Zian. Kepada Zian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di slide ini saya akan menjelaskan bagian tentang operasional bisnis, yaitu ada input. Input ini berbagai seperti bahan baku dan bahan pendukung serta sumber daya manusia. Dan ada juga alat yang digunakan, yaitu seperti gergaji, bak, sikat, cermin, cat, gantungan kecil, dan sabun cuci. Next. Dan berikutnya ini masih terkait operasional bisnis. Ini bagaimana kita menyiapkan bahan dan apa-apa aja. Yang pertama itu ada siapkan bahan baku utama, ada kerang laut dan triplek. Terus yang kedua itu ada siapkan bahan penolong, yaitu ada lem tembak dan sikat gigi. Berikutnya kita bisa rendam kulit kerang laut dengan sabun cuci ke dalam tempat dan sikat kerang agar terlihat bersih dan kemudian dibilas. Lalu kulit kerang yang sudah dibersihkan kemudian dikeringkan. Kayu triplek diukur sesuai bentuk cermin yang diinginkan dan dipotong dengan gergaji. Buat gantungan, ditempelkan gantungan kecil di belakang dengan cara dilem. Next. Lalu buat gantungan ditempel. Lalu setelah itu cat di belakang bagian kayu agar terlihat bagus dan ditunggu setelah kering. Kemudian oleskan lem di bagian tengah kayu triplek dan tempelkan cerminnya. Kemudian tempelkan kulit kerang sesuai selera. Lalu keringkan bingkai cermin yang sudah jadi dan pastikan benar-benar kering. Setelah bingkai cermin dikeringkan, tambahkan hiasan lainnya sehingga membuat terlihat menarik.
Baik, itu saja yang saya sampaikan pada operasional bisnis. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Hazianti. Selanjutnya penjelasan tentang strategi pemasaran usaha yang akan dijelaskan kembali oleh Jumai. Kepada Jumai, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran usaha. Penjualan saat ini menggunakan sistem stand di tempat turis berkunjung di tempat-tempat pariwisata yang ada di Tanjung Pinang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Jumaila. Materi selanjutnya resiko usaha dan mitigasi usaha akan dijelaskan oleh Muklis. Kepada Muklis, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu risiko usaha. Risiko usaha yang dihadapi adalah risiko produk yang tidak terjual sehingga menyebabkan kerugian. Dikarenakan masyarakat sekitar biasanya bisa membuat sendiri sehingga jika turis tidak ada yang berdatangan membuat produk tidak terjual atau terjual sedikit. Namun risiko tersebut dapat dihindari sering dengan berjalannya waktu dari mulut ke mulut ataupun dengan menggunakan media promosi atau media sosial. Selanjutnya, mitigasi usaha. Karena risiko tidak terjual tersebut, maka pemilik merancang proses produksi secara bertahap dan tidak dalam jumlah yang besar sehingga produk bisa dijual dengan cepat. Untuk mengatasi produk rusak karena proses produksi, maka usaha ini menggunakan bahan yang tahan lama, sehingga usaha ini memiliki tempat khusus untuk menyimpan persediaan agar tidak rusak dan aman dari bahaya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Muklis. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya usaha yang akan dijelaskan oleh Putra Aji. Kepada Putra Aji saya persilahkan. Baik, terima kasih ya moderator. Selanjutnya itu adalah rencana anggaran biaya usaha. Itu ada 3, ada pertama itu modal kerja, modal investasi, dan proyeksi keuangan usaha. Jadi modal kerja itu adalah barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cermin kaca kerang laut dari awal sampai akhir. Yang pertama dari 1 sampai 9 ada kerang laut, ada triplek, ada lem tembak, ada sikat gigi, sabun cuci, koran, cat kayu, cerman, lalu bak plastik. Lalu memiliki volume masing-masing. Dari kerang lautnya itu 5, triplek 12, lem tembak 1, sikat gigi 10, sabun cuci 5, korannya 1, cat kayu 2, kaca cermin 20x20, dan bak plastiknya 2. Lalu memiliki satuan masing-masing itu kilogram, ada milimeter atau pakai, ada piece, ada batang, kilogram, meter, dan buah. Lalu selanjutnya ke modal investasi. Ada 6 modal investasi. Ini digunakan untuk peralatan yang digunakan untuk melakukan usaha untuk memperlancar usaha cermin kerang laut. Itu seperti kendaraan, gergaji, meja kayu, rak besi, kipas angin plafon, lalu storage box. Lalu yang terakhir itu adalah proyeksi keuangan usaha. Yang dari pertama uraiannya itu adalah pendapatan penjualan, yang dari nominal itu bulan pertama, bulan kedua, dan ketiga itu berbeda masing-masing. Yang dari awalnya 8.200.000 hingga sampai bulan ketiga 11.200.000 meningkat terus. Lalu pendapatan lain-lainnya itu dari bulan pertamanya hanya 50.000, tapi bulan kedua, bulan ketiga itu hanya ada 0. Lalu total pendapatan itu dari bulan pertama hingga bulan ketiga sama juga seperti pendapatan penjualan, hanya saja berbeda 50.000. Lalu yang kedua, pengeluaran usaha. Itu ada harga pokok penjualan, gaji pegawai, listrik dan air, dan transportasi, yang memiliki perbedaan nominal setiap bulannya dari 3 bulan yang terakhir ini. Lalu yang terakhir itu adalah keuntungan usaha yang memiliki perbedaan nominal dan dari bulan 1 sampai bulan ketiga. Baik, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Putra Aji. Sekian presentasi tentang
kerajinan usaha kami dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jikalau ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.